Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu sarung kecubung yang tipe GST. Apa GST? Gunung Songket Corak, mungkin gitu saya. Kita bongkar dulu saya. Hah? Tadi aku membuka sedikit. Mana? Apa? Mana? Nah, itu. Ini tak? Terang penting hati-hati. Ini pemirsa ya, kemasannya seperti ini pemirsa, mantap pemirsa, gawat kemasannya seperti BHS. Dan perlu diketahui bahwa kecubung ini bahasa lainnya adalah saingannya BHS. Ini pemirsa ya, ini kecubung pemirsa GST, saya punya ini pemirsa ya. Tapi sebelum itu pemirsa, yuk kita ngaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim, biar ada ilmu yang kita resapi daripada unboxing kita kali ini pemirsa ya. Mari kita mengaji lagi pemirsa, biar orang yang beribadah dengan ilmu itu pemirsa ya lebih besar dibandingkan orang yang ibadah tanpa menggunakan ilmu. Begitu juga sebaliknya pemirsa, orang yang melakukan kemaksiatan dengan ilmu, dia tahu kalau itu haram, dia itu dilarang, tapi kok dilakukan, ini juga dosanya sangat besar pemirsa, dibandingkan orang yang jahil, orang yang bodoh melakukan kemaksiatan karena dia itu gak tahu kalau itu maksiat. Itu beda juga pemirsa. Oleh karena itu di dalam Az-Zubad dijelaskan, wa alibun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang yang punya ilmu tapi gak ngamalkan ilmunya, maka nanti oleh Allah akan disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala itu disiksa. Ini ancaman orang punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Tahu ini haram, minum minuman keras haram tapi nggak diamalkan, maka akan disiksa oleh Allah sebelum ubadil awsan. Tahu meninggalkan sholat itu haram, disiksa oleh Allah tapi nggak sholat. Tahu minum minuman keras haram, zina haram tapi kok zina. Nah, ini namanya orang yang nggak ngamalkan ilmu. Semoga kita semuanya orang yang ahli mengamalkan ilmu. Baik pemirsa, ilmu yang kita bahas sekarang adalah an-nasabba bibtila Yaqub bibnihi. Sesungguhnya sebab Nabi Yakub diuji oleh Allah. Ibtala itu dikasih ujian oleh Allah. Ujiannya apa? Bibnihi, dengan anaknya. Nah, anaknya Nabi Yakub itu Nabi Yusuf alaihi wassalam, annahu ijtama'ah. Sesungguhnya Nabi Yakub dan anaknya ini huwa wabnahu ala akli jamalin masyuin. Dia makan unta yang dimasak pemirsa ya. Wahuma, sambil makan dia itu yadhakan berketawa berdua. Ya, ini Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini masak mungkin unta pemirsa ya, sambil ketawa. Ya senang lah bahasa bergurau. Wa kana lahum jarun yatimun. Dan Nabi Yusuf ini sama Yakub ini, ayahnya ini, punya tetangga yatim pemirsa ya. Ya. Fashamma rihahu washtahahu. Kemudian bau daripada aroma daripada ikan unta yang dimasak itu pemirsa ya, yang kuahnya itu masuk ya ke tetangganya ini, dibawa angin masuk ke tetangganya yang yatim ini.
Washtahahu, dan anak yatim ini pengen gitu. Pengen sekali itu anak yatim. Wabaka, dan menangis karena kepengen ya. Karena kecil kan, yatim kan. Wabakat jaddatun lahu ajuzun libukaihi. Dan juga setelah itu mbahnya anak yatim ini nangis karena melihat anaknya yang anak yatim yang menangis karena pengen daging unta itu, ajuzun, dan mbahnya ini lemah ya. Wa bainahuma jidarun, dan di antara keduanya, yakni antara Nabi Yusuf, Nabi Yakub dengan anak yatim ini ada tembok penghalang ya. La ilma inda Yakub babnihi, yang mana Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini nggak tahu kalau dia punya tetangga anak yatim, dan dengan mbahnya yang sudah sepuh lemah ya. Akhirnya karena enak-enak makan kan ketawa bisa, dan baunya itu masuk ke ruangan tetangganya, dan tetangganya punya anak yatim nangis, dan karena kepengen nggak dikasih, dan mbahnya ini juga ikut nangis karena melihat ponaannya cucunya menangis gitu misalnya. Dan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf nggak tahu kalau dia punya tetangga, ini masalahnya misalnya. Fa'uqiba Ya'qub bil baka asifan. Akhirnya karena dia telah menangiskan anak yatim, Nabi Yakub ini oleh Allah disiksa, diuji dengan apa? Dengan menangis selama-lamanya, lama ala Yusufah, karena kehilangan Nabi Yusuf. Ila ansalat wabyaddat anahu, mengalir air matanya ya, minal huzni, mengalir air matanya. Kenapa minal huzni? Karena sedih ya. Falamma alima bidalikah, setelah Nabi Yakub mengetahui bahwa dia itu diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah karena dia itu telah menangiskan anak yatim. Karena baqiyat hayatihi ya'muruna munadiyan, maka Nabi Yakub semasa hidupnya ya, akhir hayatnya semasa hidupnya setelah itu, ya'muru munadin yunadi ala sudhihi, dia itu memanggil-manggil di depan pelataran rumah, ala, apa yang diucapkan, ala man kana muftiran falyatawaddad inda ali Yakub, ketahuilah barang siapa yang mukel ya, yang makan enak, falyatawadda inda ali Yakub, maka apa ini Lek? Falyatawadda, oh ya, waddun itu, maka makanlah di sisi keluarganya Yakub. Allah hasin ahlakona, ya Allah baguskanlah akhlak kami. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Wa qina adzabaka yauma tub'asu ibadakah, dan selamatkan kami dari siksamu di hari hamba-hambamu dibangkitkan oleh Engkau. Nah, ini biasa ya. Ini setelah Nabi Yakub tahu kalau dia itu diuji oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah karena dia telah menyangiskan anak yatim. Akhirnya dia itu akhir hayatnya itu, setelah kejadian itu, dia itu selalu manggil-manggil ke orang-orang mengasih tahu bahwa untuk barang siapa yang mukel maka berilah makanan bersama di sisinya keluarganya Yakub. Dan Nabi Yakub berdoa, Allahumma hassin ahlakona wa wasi' arzaqana, ya Allah baguskanlah akhlak kami dan luaskanlah rezeki kami, dan selamatkan kami dari apimu, dari sisamu di hari mana hamba-hambamu dibangkitkan. Nah, ini kisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, kan lama beda saya, dan termasuk kisosul anbiya di dalam Al-Quran. Yang paling indah adalah kisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Dan kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini beda saya, wahyunya itu rata-rata melalui mimpi. Nabi Yusuf menjadi nabi itu kan melalui mimpi, bukan langsung malaikat Jibril, tapi melalui mimpi. Baik pemirsa saya, itu sebagai ilmu yang harus kita pelajari tentang hak-hak anak tetangga yang harus kita laksanakan. Nah, karena itu sekarang kita unboxing sarung kecubung GST yang full al sutra, al terbaiki, al bukan kaleng-kalengi ya. Dan nanti pemirsa saya kita buatkan videonya. Ini ada 3 sarung
kita beberkan timbangannya berapa, sama atau tidak, ukurannya sama atau tidak. Nanti pemirsa antara kecubung, al-maduri sama lamiri. Oleh karena itu antum itu penting untuk apa ya? Untuk subscribe dan hidupkan notifikasinya biar tidak ketinggalan, karena di Sarung SHD Surabaya ini, di channel SHD Sarung Surabaya ini kadang ada promo pemirsa ya. Kemarin ada promo BHS langsung pemirsa sekali. Kemudian ini masih ada BHS, nanti kami videokan ya. Apa di BHS apa itu dipromokan, oleh karena subscribe pemirsa biar tidak ketinggalan. Iman antum kalau nggak subscribe ya. Duh, mana talinya ini pemirsa ya, kecubung GST. Nah, ini motifnya. Mantap. Ini kecubung yang nunggu-nunggu kecubung. Ini kecubungnya sudah datang pemirsa. Yuk kita sambut bersama kecubung. Kecubung yang mana ini buahnya ini menyebabkan ngantuk dan mabuk buahnya. Kenapa sarungnya kok dikasih kecubung? Mungkin biar orang yang melihat akan terpesona dan mabuk. Hajar bos. Kita ukur pemirsa ya, bahwa standarnya sarung kalau yang model seperti ini biasanya lebarnya standar yakni 106 107. Betul saya pemirsa ya. 107 pemirsa ya lebarnya. Dan untuk panjangnya kurang lebih kalau yang model seperti ini adalah 125, bisa lebih. Benar apa enggak? Ternyata prediksi saya sangat benar. 126. Mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng pemirsa. Kita nanti bandingkan dengan al-maduri sama lamiri yang SGE dari segi timbangan dan kualitas. Dan apa saran saya? Nah, kita lanjut. Yang kedua, ada 3 pemirsa ya, aslinya 4 pemirsa ya, tapi satunya sudah laku, sudah langsung dikirim ke pemiliknya. Alhamdulillah pemirsa ya. Yang tanya al-maduri, ini maduri banyak motif-motifnya yang model seperti ini. Dan untuk ini harganya berapa? Ini harganya pemirsa yang kasih tahu saran, ini harganya memang agak mahal pemirsa, memang kualitasnya agak mahal. 1,6. Pasnya Ustadz, tak pikir-pikir dulu, kurang lebih ini 1,6, bisa jadi di luaran bisa 1,7 ya. Wallah alam ya. Intinya di toko kami ya secara umum 1,6. Nah, ini pemirsa, mantap, bukan lengka-lengka ini pemirsa. Ini pemirsa. Agak halusan kecubung enggak sama kok, lembutan. Iya ya, kita cek lah nantilah bagaimana kalau perbandingannya ya. Perlu diketahui pemirsa bahwa sarung itu halus enggaknya itu yang pertama di antara lain adalah cucian. Nah, ini pemirsa, cuciannya itu juga penting pemirsa ya, karena ada cucian-cucian terkhusus untuk sarung. Itu untuk mengetahui sarung kualitas bagus itu di antara cucian dan kemudian memanaskannya itu kan, ini kan setelah dicuci dipanaskan berapa derajat dari panas itu gitu pemirsa. Kalau BHS itu memang sudah ada alatnya semua pemirsa ya. Ya kalau sudah ya lipat dia. Ya terserah. Ini pemirsa ya, ini warnanya warna dasar hitam, kemudian ini ada biru apa ini pemirsa, ada silver. Mantap ini pemirsa ya, bukan kaleng-kaleng ini pemirsa ya. Ada merahnya tapi sedikit ini pemirsa, dan ini full songket pemirsa ya. Lebih mengkilapan sepertinya ya. Nanti kita lah. Kenapa mengkilap itu intinya apa pemirsa ya? Dari cucian salah satunya pemirsa ya. Dari cucian minyaknya itu pemirsa di antaranya. Itu pemirsa ya. Ini sarung-sarung kecubung. Kalau antum minta saran lebih bagus mana Ustaz ya? Kalau saran saya memang di antara lamiri, al-maduri sama kecubung
kalau saran saya pilih kecubung, walaupun harganya lebih mahal. Karena Almadura kurang lebih 1,5 umumnya pemirsa ya. Lamiri 1,5, Almaduri kurang lebih 1,5 lebih. Ya hampir 1,6 ya, tapi nggak nyampe lah. Dari tiga-tiganya ini lebih paling bagus yang mana? Yang paling bagus menurut Ana pribadi sebagai penjual sarung, kecubung ini saya kalau saran saya. Apakah Almaduri nggak bagus? Bagus juga pemirsa. Intinya kalau nanti di cucian ini cuci dipakai juga ya sama pemirsa ya, lembesnya sama. Tapi kalau dilihat dari kainnya memang lebih mengkilapan kecubung sedikit pemirsa, lebih mengkilap kecubung itu pemirsa dibandingkan Almaduri sama Lamiri. Nah, kalau antum minta saran, yaitu pemirsa ya, tetap kecubung karena memang kualitasnya kecubung itu saya tanya ke tukang tenunnya memang bersaing dengan BHS ya. Baik pemirsa ya, antum sudah paham ya. Nanti kita ukur ya, ada 3 sarung nanti saya akan samakan sarung Almaduri baik dari segi ukuran. Kalau ukuran insya Allah sama pemirsa ya, tapi nanti mungkin dari segi timbangannya bagaimana, sama atau tidak. Yuk kita tonton lagi nanti pemirsa. Kita cukup aja ya. Jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasinya biar antum tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung yang mau di